Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Markus pasal 14 ayat 20 dan 21. Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas Iskariot. Kata Iskariot diyakini merupakan perpaduan dua kata Ibrani, isi dan keriot, yang berarti orang Keriot. Keriot sendiri disebutkan terletak di wilayah Moab, Yeremia pasal 48 ayat 24, Amos pasal 2 ayat 2. Tetapi ada juga kemungkinan merujuk ke tempat lain, yaitu Keriot Hesron, Yosua pasal 15 ayat 25, yang terletak 18 km sebelah selatan Hebron di wilayah Yudea. Yudas Iskariot selalu disebut terakhir di dalam daftar nama 12 murid Tuhan Yesus Kristus, dengan keterangan tambahan khusus yang mencitrakan kebobrokannya yang sangat legendaris sebagai murid yang mengkhianati gurunya. Matius pasal 10 ayat 4, Markus pasal 3 ayat 19, Lukas pasal 6 ayat 16. Oleh karena itu, alih-alih dikenal sebagai Yudas Iskariot atau Yudas orang Keriot, maka dirinya justru lebih dikenal sebagai Yudas sang pengkhianat. Yudas Iskariot dalam kelompok 12 murid Tuhan Yesus Kristus dipercaya sebagai bendahara yang memegang kas keuangan. Yohanes pasal 13 ayat 29. Tetapi ternyata ia justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan sering mencuri uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes pasal 12 ayat 6. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada akhirnya ia tega menjual Tuhan Yesus Kristus kepada imam-imam kepala dengan bayaran 30 uang perak. Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16, Markus pasal 14 ayat 10 dan 11, Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6. Menu sarapan hari ini menunjukkan pengetahuan ilahi Tuhan Yesus Kristus tentang apa yang akan dilakukan oleh Yudas Iskariot. Meskipun catatan Markus dalam Injilnya tersebut sejatinya berupa percakapan tanya jawab pada saat perjamuan Paskah Yahudi yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus Kristus bersama murid-muridnya sedang berlangsung. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Markus pasal 14 ayat 18 sampai 21. Sejatinya pernyataan tersirat dari Tuhan Yesus Kristus tersebut merupakan teguran terakhir kepada Yudas Iskariot. Tetapi alih-alih bertobat, sebaliknya Yudas Iskariot justru menjadikannya sebagai penolakan terakhir. Ia meninggalkan perjamuan Paskah tersebut dan menerobos kegelapan malam untuk melaksanakan gelapnya pengkhianatan yang direncanakannya bersama imam-imam kepala. Rencana konspirasi keji untuk menangkap Tuhan Yesus Kristus mulai dilaksanakan, dan tempatnya ternyata di Taman Getsemani, suatu tempat berdoa yang tenang dan sunyi. Setelah Tuhan Yesus Kristus selesai berdoa di sana, maka pada malam hari itu juga di bawah petunjuk Yudas sang pengkhianat,
datanglah serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua untuk menangkap Tuhan Yesus Kristus. Markus pasal 14 ayat 43. Ironisnya, penangkapan Tuhan Yesus Kristus yang disertai oleh pengkhianatan menjijikan tersebut justru ditandai dengan suatu perbuatan yang sering dipahami sebagai perbuatan kasih. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Matius pasal 26 ayat 48. Dan dengan demikian, maka tuntaslah pengkhianatan Yudas Iskariot. Sahabat-sahabat Kristus, kisah pengkhianatan Yudas Iskariot dicatat begitu rinci dalam Alkitab untuk menjadi bahan pelajaran yang teramat penting bagi kita supaya tidak mengikuti jejaknya. Tetapi celakanya, ternyata masih ada juga orang-orang yang justru menjadikan Yudas Iskariot sebagai pahlawan yang berjasa dalam rencana karya keselamatan Allah. Ada teori sesat yang mengajarkan bahwa sejatinya Yudas sang pengkhianat tersebut sama sekali tidak bermaksud mengkhianati Tuhan Yesus Kristus dalam pengertian bahwa ia begitu membenci sehingga berusaha membunuh Tuhan Yesus Kristus. Namun yang terjadi di balik perbuatannya yang sudah disalah mengerti adalah niatnya yang mulia untuk mendorong Tuhan Yesus Kristus supaya tampil sebagai juru selamat sesuai harapan orang-orang Yahudi yang menghendaki dirinya menjadi raja. Yohanes pasal 6 ayat 15. Oleh karena itu, pada saat ia melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus telah dijatuhi hukuman mati, maka timbullah penyesalannya. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Matius pasal 27 ayat 3 dan 4a. Jadi, sejatinya Yudas Iskariot justru merupakan orang yang berjasa dalam rencana keselamatan Allah. Karena oleh tindakan pengkhianatannya lah, maka peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib pada akhirnya menjadi terwujud. Bahkan ia juga bersedia menjadi martir gagah berani yang rela mati menggantung diri setelah rencananya untuk mendorong terjadinya revolusi ternyata gagal total. Ada juga yang menambahkan bahwa sejatinya Yudas Iskariot itu pasti masuk surga karena Tuhan Yesus Kristus pada saat di atas kayu salib sudah meminta kepada Bapanya untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya, termasuk Yudas Iskariot. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas pasal 23 ayat 34. Jadi, apabila Tuhan Yesus Kristus mau mengampuni Yudas Iskariot, mengapa kita masih menghakimi dirinya? Apalagi ia juga sudah menunjukkan penyesalannya dan mengembalikan 30 uang perak hasil pengkhianatannya. Teori sesat ini nampak begitu menarik dan meyakinkan, tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan hal demikian. Jadi teori sesat tersebut jelas merupakan buah pikiran imajinasi liar para pemikir yang tidak bersedia menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Oleh karena itu, bantahan terhadap teori sesat tersebut tentu saja harus bersumber dari Alkitab sebagai berikut. Alkitab sama sekali tidak pernah menyebutkan bahwa Yudas Iskariot mempunyai agenda politik untuk menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat sesuai harapan orang-orang Yahudi yang menghendaki dirinya menjadi raja untuk melawan kekaisaran Romawi yang menjajah bangsa Israel pada zaman itu. Sebaliknya, Alkitab dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Yudas Iskariot adalah seorang pencuri, Yohanes pasal 12 ayat 6. Dan ia mengkhianati gurunya untuk mendapatkan 30 uang perak, Matius pasal 26 ayat 15, yaitu harga yang ditetapkan untuk satu orang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, Matius pasal 27 ayat 9. Selain itu, Alkitab juga menyatakan bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot
sejatinya merupakan karya iblis yang merasuki dirinya. Lukas pasal 22 ayat 3. Dan membisikkan rencana ke dalam hatinya. Yohanes pasal 13 ayat 2. Jadi karya iblis dalam diri Yudas Iskariot jelas bukan merupakan karya mulia yang menjadikan dirinya pahlawan. Selanjutnya perlu dipahami bahwa permohonan Tuhan Yesus Kristus kepada Bapaknya untuk mengampuni mereka yang bersalah kepadanya karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, sejatinya tidak ditujukan kepada Yudas Iskariot yang sudah mati bunuh diri sebelum Tuhan Yesus Kristus mengajukan permohonan tersebut. Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5. Hal ini sangat jelas karena Alkitab tegas mengajarkan bahwa pengampunan hanya diberikan kepada orang-orang berdosa yang bersedia bertobat. Yeskiel pasal 18 ayat 21 sampai 28, Lukas pasal 5 ayat 32, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Dengan sendirinya hanya orang-orang hidup yang bisa bertobat dari dosanya, sedangkan orang-orang mati sudah tidak bisa lagi melakukan hal tersebut. Yudas Iskariot memang menyesal, tetapi penyesalannya tidak identik dengan pertobatan, melainkan hanya merupakan langkah awal menuju pertobatan. Bukti kuat bahwa Yudas Iskariot tidak bertobat dari segala dosanya adalah karena alih-alih datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memohon pengampunannya, ia justru mengakhiri hidupnya dan memilih untuk mati bunuh diri dengan menggantung diri. Matius pasal 27 ayat 5. Akhir hidup Yudas Iskariot sangatlah tragis, karena meskipun ia sempat menunjukkan penyesalan, tetapi pada akhirnya ia tetap mati dalam keputusasaan dan kegelapan tanpa ada pengharapan, karena ia memilih untuk mati bunuh diri dengan menggantung diri. Orang yang mati bunuh diri pasti tidak masuk surga, karena hal itu menunjukkan ketiadaan iman percaya kepada Tuhan Allah, Sang Sumber kehidupan. Itulah sebabnya pada saat mencari pengganti Yudas Iskariot, para murid berdoa demikian. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 24 dan 25. Sahabat-sahabat Kristus, perhatikanlah frasa kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi tanpa pertobatan adalah wajar apabila Yudas Iskariot binasa karena segala dosa yang telah diperbuatnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ia berdoa untuk para muridnya sebagai berikut. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dari dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes pasal 17 ayat 12. Jadi, apabila Tuhan Yesus Kristus dengan jelas dan tegas telah menyatakan bahwa Yudas Iskariot telah ditentukan untuk binasa, maka dengan sendirinya menjadi hal yang tidak mungkin apabila Tuhan Yesus Kristus kemudian memohon pengampunan kepada Bapaknya untuk keselamatan Yudas Iskariot. Karena hal tersebut merupakan kontradiksi yang menjadikan dirinya sebagai pribadi yang tidak konsisten. Jadi jelas bahwa tanpa pertobatan adalah wajar apabila Yudas Iskariot binasa karena segala dosa yang telah diperbuatnya. Hal ini juga ditegaskan dalam percakapan berupa tanya jawab pada saat perjamuan Paskah Yahudi yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus Kristus bersama murid-muridnya sedang berlangsung. Demikian jawaban Tuhan Yesus Kristus. Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku.
Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Markus pasal 14 ayat 20 dan 21. Sahabat-sahabat Kristus, jelaslah bahwa Yudas Iskariot sama sekali tidak berjasa dalam rencana keselamatan Allah. Karena tanpa peran sertanya, Tuhan Allah memiliki banyak cara untuk menggenapi rencananya yang tidak pernah gagal. Ingatlah baik-baik, Yudas Iskariot bukan juru selamat, melainkan Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah.